Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Shalom, ras menjuah-juah, manbantai kerina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertemu lagi pada pagi hari ini dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih sudah jaga dan sertai kami dalam tidur dan istirahat kami satu malam hari ini. Terima kasih juga sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Bapa di surga, sebelum kami memulai setiap aktivitas, pekerjaan dan juga pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemaknaan tentang firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk terus hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam setiap keterbatasan dan kedagingan kami. Biarlah kami merendahkan hati untuk terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Bapa di surga, ini doa dan kerinduan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Galatia pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Kami akan bacakan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu dan di dalam Kristus Yesus. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita baca cuma satu ayat ya, tapi punya satu pemaknaan yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita sama-sama pelajari dalam kitab Galatia, sebenarnya poin penting yang disampaikan Paulus kepada orang-orang di Galatia, bahwa sebenarnya pusat dari kehidupan kekristenan adalah Yesus. Pusatnya adalah Yesus. Kenapa ini disampaikan Paulus kepada orang-orang di Galatia? Ada satu perdebatan atau pemahaman yang terjadi pada saat itu, bahwa mereka beranggapan kalau mau selamat ya ketika kita mengerjakan hukum Taurat gitu. Tentu bertolak belakang dari apa yang menjadi poin penting yang disampaikan Paulus dalam surat-suratnya tentang iman, bahwa kita ini diselamatkan hanya karena anugerah ya, hanya karena iman kepada Tuhan, kepada Yesus ya. Bukan karena perbuatan kita begitu. Bukan berarti perbuatan itu nggak penting, tapi kita merasa sudah diselamatkan, merasa sudah terima anugerah dari Tuhan. Perbuatan itu menjadi representasi dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga bukan hanya sekedar baik, tapi benar ya. Baik dan benar kan juga hal yang berbeda. Kita melakukan kebenaran, makanya dikatakan Paulus, orang yang beriman hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, Paulus juga menjelaskan sebenarnya hukum Taurat itu menjadi penuntun bagi kita ya.
penuntun dan pengawas bagi kita menuju kepada Injil yang sudah dinyatakan. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah sebagai penuntunnya. Makanya kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan begini, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi Paulus banyak menceritakan tentang kontras kehidupan antara di bawah hukum Taurat dan di bawah iman kepada Kristus. Poin pentingnya adalah Paulus menjelaskan sebenarnya kegagalan kita melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun yang bisa, yang benar-benar melakukan hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu sebagai penghantar, ya, penghantar kita kepada penerimaan Injil, penerimaan Yesus, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita lewat Yesus. Jadi Yesus itu memberikan keselamatan kepada kita sebagai anugerah yang kita terima, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, ya. Justru kegagalan kita sebenarnya melakukan hukum Taurat yang menghantarkan kita karena ketidakmampuan kita melakukannya. Oleh karena itu Kristus hadir buat manusia di dalam hidupnya. Apa yang menjadi poin penting, yang menjadi refleksi bagi saya secara pribadi, ya, bahwa Yesus itu nomor satu dalam kehidupan. Kita ini tidak ada apa-apanya, kan? Kita bukan karena hebat, tapi karena kasih Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi kita tidak bisa angkuh ataupun bermegah diri, walaupun boleh bermegah di dalam Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu yang membuat kita layak. Kita ini bukan layak, tapi dilayakkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini menjadi poin pentingnya. Poin penting bahwa akil balik di sini yang dituliskan bukan bicara tentang kedewasaan orang secara rohani. Karena kalau diartikan akil balik ini kan artinya orang yang belum dewasa. Kalau dalam terjemahan asli yang mengartikan masih anak-anak, masih bayi, atau dalam proses bertumbuh dari anak menjadi orang yang dewasa. Bukan bicara dewasa secara usia, tapi bicara dewasa secara iman. Jadi kontras kehidupan di bawah hukum Taurat dan kontras kehidupan di bawah kasih karunia itu adalah dua hal yang berbeda. Kita nggak mampu melakukan itu, justru karena anugerah lah kita diberikan keselamatan. Jadi dua hal yang berbeda. Oleh karena itu kita butuh anugerah itu supaya kita tidak hidup di bawah roh-roh dunia. Dan biarlah ini menjadi poin-poin penting yang bisa kita renungkan dan refleksikan bersama. Kita hidup di dalam iman, kita hidup karena anugerah. Biarlah kita rendah hati, dan biarlah kita ini menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini kabar baik bagi semua orang. Makanya dikatakan berita sumeria, kan begitu, berita sumeria, good news, ya, kabar sukacita bahwa ada keselamatan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan ini menjadi pusat di dalam kekristenan. Dan ini semoga menjadi renungan bersama yang menguatkan kita bersama di dalam menjalankan seluruh kehidupan kita. Bujur, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Ajarkanlah kami, ya Tuhan, untuk bisa melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kami terus belajar tentang firman-Mu, hidup seperti yang Tuhan inginkan, dan biarlah kami terus berproses menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Dan sadarkanlah kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang diwariskan. Bapa di surga,
pada hari ini kami juga mau berdoa secara khusus buat perpulungan Sampit dan perpulungan P3S yang ada di Kalimantan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pendeta, vikaris, detaser yang mengambil bagian dalam pelayanan, setiap jemaat Tuhan, setiap serayan, pertuan diaken, dan semua yang mengambil bagian yang tidak kami sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan tuntun hidup mereka, berkati hidup mereka dalam setiap aspek. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami awali aktivitas kami satu hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang merepresentasikan kasih Allah bagi kami tengah-tengah dunia. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami orang semakin mengenal Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan kerinduan kami. Kami datang melalui nama satu yang indah, Yesus Kristus, yang sudah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam surga, diuruskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.